Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cari Tahu, channel yang akan membahas berbagai hal yang mungkin belum kamu ketahui. Manchester City, pasti dari kalian sudah sangat kenal dengan klub Liga Inggris 1 ini. Klub yang merajai Liga Inggris dalam 10 tahun terakhir ini sukses merengkuh gelar UCL pertamanya pada tahun 2022. Lantas bagaimana sejarah dari klub sekota Manchester United ini? Dan apa benar klub ini adalah klub goib? Di dalam video kali ini kita akan membahas sejarah Manchester City dan perkembangannya hingga menjadi salah satu tim sepak bola yang menakutkan di era sekarang. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video cari tahu selanjutnya. Sejarah berdirinya Manchester City Football Club tidak terlepas dari peran seorang wanita. Pada November 1865, Arthur Cornell diangkat sebagai kepala gereja St. Mark's di West Gorton, sebuah distrik di timur Manchester, Inggris. Putrinya Anna Cornell berinisiatif dan memutuskan untuk membentuk sebuah asosiasi yang mendorong para pemuda untuk berolahraga. Saat itu tingkat kejahatan dan pengangguran sangat tinggi. Mereka percaya bahwa olahraga dapat menyatukan dan mengurangi kejahatan di timur Manchester. Tahun 1868 sudah terbentuk tim kriket gereja St. Mark's dan mulai tahun 1875 tim kriket mulai menambahkan permainan sepak bola yang pada waktu itu mulai populer. Akhirnya pada tahun 1880 para pemain kriket membentuk tim sepak bola dengan nama St. Mark's, West Gordon, di bawah bimbingan William Beasto dan Anna Cornell. Anna Cornell diyakini sebagai satu-satunya wanita telah mendirikan sebuah klub sepak bola profesional di Inggris. Pertandingan pertama tim tercatat terjadi pada 13 November 1880, melawan tim gereja dari Macclesfield. St. Mark's mengenakan kemeja hitam dengan celana pendek putih. St. Mark's kalah dalam pertandingan 2-1, dan hanya memenangkan satu pertandingan selama musim perdana mereka di 1880-1881 dengan kemenangan atas Talibridge Clarence Maret 1881. Pada tahun 1884, klub bergabung dengan klub lain, yaitu Gorton Athletic. Tetapi merger tersebut hanya berlangsung beberapa bulan sebelum klub dibagi lagi. St. Mark's menamakan diri mereka dengan Gorton A.F.C. sementara Gorton Athletic berubah menjadi West Gorton Athletic. Dengan perubahan nama ini, tim secara bertahap kehilangan sentuhan awal agama mereka, dan nama St. Mark's perlahan memudar, dengan klub sering menempatkan St. Mark's dalam tanda kurung. Pada tahun 1887, Gorton A.F.C. berubah status menjadi profesional dan pindah ke tempat baru di Hyde Road, Ardwick, dan mengganti namanya menjadi Ardwick AFC untuk mencerminkan lokasi baru di timur kota. Pada tahun 1889 terjadi bencana ledakan tambang batu bara dekat Hyde Road yang menyebabkan kematian 23 penambang. Ardwick dan Newton Heath, yang keduanya kemudian menjadi Manchester City dan Manchester United, mengadakan pertandingan persahabatan di bawah lampu sorot, dalam rangka menghimpun dana bantuan bencana. Pada tahun 1885 diadakan Piala Manchester untuk pertama kalinya. Ardwick AFC menjadi lebih dikenal luas pada tahun 1891, setelah menjuarai Manchester Cup untuk pertama kalinya, mengalahkan Newton Heath 1-0 di final. Keberhasilan ini berpengaruh terhadap keputusan Football Alliance untuk menerima Ardwick sebagai anggota untuk musim 1891-1892. Pada saat Football Alliance bergabung dengan Football League pada tahun 1892, Ardwick AFC menjadi sebagai salah satu anggota pendiri Divisi 2. Masalah keuangan di musim 1893-1894 menyebabkan reorganisasi dalam klub, dan Ardwick berubah menjadi Manchester City, dengan nama resmi Manchester City Football Club Company Limited dan menjadi perusahaan yang terdaftar pada tanggal 16 April 1894.
Mulai tahun 1894 klub ditata ulang oleh manajemen. Manajer Joshua Parby merekrut Billy Meredith, pemain asal Wales yang berusia 19 tahun dari Norwich, Victoria. Klub ini berkembang dengan pesat dan pada tahun 1895 sudah menarik lebih dari 20.000 orang sebagai pendukung. Pada tahun 1899, klub menjuarai Divisi 2 dan berhak promosi untuk pertama kalinya ke tingkat tertinggi dalam sepak bola Liga Inggris saat itu, Divisi 1. Klub akhirnya mencatatkan gelar pertamanya pada tanggal 23 April 1904, dengan mengalahkan Bolton Wanderers 1-0 di Crystal Palace dalam sebuah final turnamen sistem gugur paling bergengsi di sepak bola Inggris, yaitu Piala FA atau lebih dikenal dengan FA Cup. Klub nyaris mendapatkan gelar ganda pada tahun 1904 karena mengakhiri Liga Divisi 1 sebagai runner-up pada musim 1903 hingga 1904. Pada tahun 1920, Hyde Road menjadi stadion sepak bola pertama di luar London yang dikunjungi oleh raja yang berkuasa. Pada tanggal 27 Maret 1920 Raja George V hadir di Hyde Road untuk menyaksikan pertandingan antara Manchester City dan Liverpool. Bulan November sebuah kebakaran yang disebabkan oleh rokok menghancurkan tribun utama dan akhirnya Manchester City mulai mencari rumah baru. Awalnya diusulkan kemungkinan untuk berbagi stadion Old Trafford dengan tetangganya, Manchester United. Namun sewa yang diusulkan United terlalu mahal, sehingga Hyde Road diperbaiki dan City terus bermain di Hyde Road. Rencana untuk pindah dari timur Manchester ke selatan Manchester di Maine Road, Moss Side membuat marah John Ayrton, direktur Manchester City saat itu. John akhirnya berpisah dari klub dan mendirikan Manchester Central FC. Karena merasa harus ada sebuah tim sepak bola dari timur Manchester. Akhirnya rencana klub untuk pindah ke basis baru di Maine Road, Moss Side diumumkan pada tahun 1922. Pertandingan terakhir Manchester City di Hyde Road adalah pertandingan Liga melawan Newcastle United pada 28 April 1923, dan pada bulan Agustus 1923 menjadi pertandingan sepak bola terakhir yang diadakan di Hyde Road. Manchester City memulai musim 1923 hingga 1924 di Maine Road, yang saat itu memiliki kapasitas 85.000 dan dijuluki Wembley of the North. Tahun 1926 klub mencapai final Piala FA, dan mencetak 31 gol dalam 5 pertandingan dalam perjalanan ke final. Namun di pertandingan final City dikalahkan 1-0 oleh Bolton Wanderers. Kekecewaan bertambah karena di Liga City terdegradasi di akhir musim. Tahun 1928 City menjadi juara Divisi 2 dan kembali promosi ke Divisi 1. Pada tahun 1930-an City mulai menjadi penantang serius dalam berbagai kesempatan di Piala FA. Pada tahun 1930-an City mempunyai beberapa nama terkenal seperti Matt Busby yang kemudian menjadi manajer Manchester United, Frank Swift seorang penjaga gawang dengan rentang tangan hingga jari mencapai 12 inci, yang masih dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik sepanjang masa. Kemudian ada striker yang sulit dipahami karakternya tetapi rawan cedera yaitu Fred Tilson dan kapten yang sangat berpengaruh yaitu Sam Cowan. Cowan menjadi kapten City, menggantikan Jimmy McMullan. Selama menjadi kapten, City mencapai final Piala FA sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah pada tahun 1933, melawan Everton. City harus mengakui keunggulan Everton dengan skor 3-0. City kembali ke Wembley pada tahun berikutnya yaitu tahun 1934, dan akhirnya Kapten Cowan memenuhi janji memenangkan Piala FA untuk Manchester City. City mendapatkan reputasi sebagai spesialis Piala FA pada tahun-tahun itu. Pada tahun 1934, 84.559 pendukung datang memenuhi Maine Road untuk menyaksikan City melawan Stoke City di perempat final. Rekor kehadiran tersebut masih bertahan hingga saat ini. Semusim setelah kemenangan Piala FA, klub mengakhiri liga di urutan keempat pada musim 1934 hingga 1935 dan gagal memperbaiki rekor Piala FA setelah kalah 1-0 dari Tottenham di babak ketiga. Di musim 1935 hingga 1936 berikutnya City harus berjuang untuk mengakhiri liga di posisi ke-9.
City akhirnya merebut gelar juara Liga Divisi 1 pertama mereka pada tahun 1937 setelah menjadi runner-up 2 kali, dan di tempat ketiga sebanyak 3 kali. City keluar sebagai juara dan satu-satunya tim dengan mencetak lebih dari 100 gol, serta tidak terkalahkan selama 22 pertandingan di Liga. Di musim 1937 hingga 1938 berikutnya mereka langsung terdegradasi ke divisi kedua, kendati mencetak gol lebih banyak dari tim manapun di Liga. City menjadi satu-satunya juara bertahan yang terdegradasi dalam sejarah sepak bola Inggris. Setelah satu musim di Divisi 2, akhirnya Liga dihentikan karena terjadinya Perang Dunia Kedua. 20 tahun kemudian, Manchester City berhasil masuk final Piala FA 1955. Mereka kalah di final melawan Newcastle United, tetapi tahun berikutnya mereka menjuarai Piala FA dengan mengalahkan Birmingham di final 3-1. Partai final tahun 1956 ini termasuk partai final Piala FA yang dikenang orang banyak karena di pertandingan itu kiper City, Bert Trautmann, terus bermain walaupun mengalami patah tulang leher. Setelah itu City tenggelam dan baru muncul ke permukaan saat Joe Mercer dan Malcolm Allison ditunjuk untuk menjadi dua manajer klub pada tahun 1965. Pada musim panas tahun 1965, manajemen klub menunjuk Joe Mercer dan Malcolm Allison sebagai manajer dan asisten manajer City. Musim 1965 hingga 1966 adalah musim ketiga City bermain di Divisi 2 Liga Sepak Bola Inggris. Setelah Joe Mercer ditunjuk sebagai manajer, mereka melakukan pembelian penting dengan membeli Mike Summerbee dan Colin Bell. Musim pertama di bawah asuhan Mercer, klub memenangkan gelar juara Divisi 2 dan berhak promosi kembali ke Divisi 1. Dua musim berikutnya, musim 1967 hingga 1968, Manchester City menjuarai Divisi 1 Liga Sepak Bola Inggris untuk kedua kalinya mengalahkan rival sekotanya Manchester United yang berada di posisi kedua. Mereka memastikan gelar juara pada partai terakhir dengan kemenangan 4-3 di kandang Newcastle. Piala dan prestasi pun kemudian mulai mengalir datang. Musim berikutnya, mereka memenangkan kembali Piala FA 1969 setelah di final mengalahkan Leicester City dengan skor 1-0. Setelah memenangkan Piala FA tahun 1969, City berhak tampil di Piala Winners UEFA musim berikutnya. Tampil di Piala Winners UEFA musim 1969 hingga 1970 adalah kedua kalinya City berlaga di kompetisi Eropa, setelah pada musim sebelumnya berlaga di Liga Champions UEFA. Musim 1969 hingga 1970, City mencatatkan diri sebagai klub pertama dari Inggris yang bisa memenangkan dua gelar yaitu Piala Domestik dan Piala Eropa dalam satu musim. Setelah itu, sepanjang awal dekade hingga pertengahan dekade 1970-an, klub terus berusaha untuk meraih prestasi demi prestasi. Pada Piala Winners UEFA tahun 1971, mereka hanya mencapai semifinal setelah dikalahkan oleh Chelsea. Pada bulan Oktober 1971 Joe Mercer mengundurkan diri dan digantikan oleh Malcolm Allison. Di bawah Allison, klub kembali mengikuti kejuaraan antar klub Eropa pada musim 1972 hingga 1973 dengan berlaga di Liga Champions UEFA, walaupun hanya sampai di babak 1. Gelar yang diperoleh pada masa Allison adalah menjadi juara Charity Shield pada awal musim 1972 hingga 1973. Malcolm Allison mengundurkan diri pada bulan Maret 1973 dan digantikan oleh Johnny Hart. Hart hanya sebentar menangani klub sebelum digantikan sementara oleh Tony Book yaitu kapten City pada saat itu. Ron Saunders akhirnya menjadi manajer klub pada November 1973 hingga April 1974 dan akhirnya diganti kembali oleh mantan kapten klub yaitu Tony Book. Di bawah Tony Book, City kembali menjadi juara Piala Liga pada tahun 1976 setelah di final mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-1. Pada musim 1976 hingga 1977 City hampir menjadi juara Liga Inggris setelah mengakhiri liga pada posisi kedua, dengan hanya selisih 1 poin dari Liverpool. Pada masa Tony Book, City selalu berlaga di Liga Champions UEFA selama 3 musim berturut-turut, dari musim 1976 hingga 1977 hingga 1978 hingga 1979.
Setelah menjadi runner-up pada Piala FA tahun 1981, Manchester City tidak menghasilkan gelar penting apapun dan hanya timbul tenggelam di Premiership. Mereka hanya promosi ke divisi utama namun kemudian terdegradasi lagi ke divisi 2. Musim 1982 hingga 1983 klub mengakhiri liga di posisi ke-20, sehingga menyebabkan mereka harus degradasi ke divisi 2. Setelah 2 musim bermain di divisi 2, musim 1985-86 mereka kembali ke divisi 1, tetapi mereka kembali terdegradasi ke divisi 2 2 musim kemudian setelah pada musim 1986-87 mengakhiri liga di posisi ke-21. Musim 1989-90 City kembali bermain di divisi 1, dan sempat bermain stabil dengan selalu mengakhiri liga di posisi ke-5 dalam 2 musim berturut-turut. Musim 1992 hingga 1993 dimulai era baru dengan nama Liga Primer, di mana City menjadi salah satu klub pendirinya. Tetapi perjalanan klub pada era Liga Primer tidak berlangsung mulus, bahkan cenderung terus mengalami penurunan. Puncaknya adalah pada musim 1998 hingga 1999 mereka terdegradasi dan harus bermain sampai ke divisi 3. Setelah kedatangan David Bernstein pada bulan Maret 1998 sebagai chairman yang baru, City pun mulai berbenah. Beruntung, mereka hanya 1 musim bermain di divisi 3 dan kemudian promosi ke divisi 2. Pada tahun 2001, Kevin Keegan ditunjuk untuk menangani Manchester City. Pada saat itu City bermain di divisi 2. Di bawah Kevin Keegan mereka berhasil menjuarai Football League Championship dan mereka pun berhasil promosi ke Liga Utama Inggris. Maret 2005 Keegan mundur dan Stuart Pearce menggantikannya sebagai caretaker atau manajer sementara. Penampilan City yang cemerlang membuat Pearce diangkat sebagai manajer penuh dan musim 2005 hingga 2006 Pearce membawa City menempati urutan ke-6 Liga Utama. Musim berikutnya penampilan City menurun drastis dan hanya menghuni papan bawah klasemen walaupun tidak sampai terdegradasi. Pearce akhirnya dipecat dan digantikan mantan manajer tim nasional Inggris, Sven-Göran Eriksson. Pada saat itu Manchester City telah dimiliki oleh miliuner ambisius yang juga bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Di bawah Eriksson, City tampil perkasa pada awal kompetisi namun mulai kehilangan keseimbangan mulai dari pertengahan kompetisi. Walaupun demikian mereka bisa mencapai zona Piala UEFA berkat penampilan fair play-nya. Thaksin yang tidak sabaran sudah ingin memecat Eriksson sebelum akhir kompetisi jika saja tidak ditahan oleh fans Manchester City yang merasa Thaksin terlalu semena-mena dan tidak memperhatikan keinginan fans City. Pemecatan Eriksson hanya tertunda sebentar dan benar-benar dilakukan saat akhir kompetisi. Mark Hughes, manajer Blackburn Rovers dan juga mantan pemain kesayangan klub sekota Manchester United, ditunjuk untuk menggantikannya. Di bawah Hughes, City berhasil menempati posisi Liga Utama Inggris pada musim 2008 hingga 2009 dan juga berhasil menembus babak perempat final Piala UEFA. Hughes hanya bertahan hingga setengah musim 2009-2010, ia digantikan oleh Roberto Mancini. Di bawah Mancini, City berhasil menempati posisi ke-5 pada Liga Utama Inggris musim 2009-2010. Musim berikutnya, City berhasil menjuarai Piala FA setelah mengalahkan Stoke City 1-0 dan berhasil menempati posisi ketiga pada Liga Utama, hanya perbedaan selisih gol saja yang membuat City gagal menggusur Chelsea dari peringkat kedua. Musim 2011-2012 menandai keberhasilan klub menyudahi 44 tahun puasa gelar juara liga yang terakhir diraih pada tahun 1968 dalam kompetisi yang ketat dengan Manchester United. Manchester City berhasil menjadi juara dengan perbedaan selisih gol yang lebih baik. Namun, setelah 3,5 musim bertugas, Mancini dipecat pada 13 Mei 2013 menyusul kekalahan di final Piala FA versus Wigan Athletic. Pada 14 Juni 2013, Manuel Pellegrini dikukuhkan sebagai manajer baru klub setelah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dan menjadi manajer ketiga, setelah Roberto Mancini dan Brian Kidd yang mengambil alih City di bawah kepemilikan dari ADUK. Pada tanggal 1 Februari 2016, Pellegrini mengumumkan bahwa kontraknya berakhir pada awal musim 2015 hingga 2016,
Ia akan pergi setelah musim ketiganya sebagai manajer berakhir, dengan kontraknya berakhir sesuai rencana semula pada saat kedatangannya pada tahun 2013. Pellegrini berhasil memberikan 1 gelar Liga Utama Inggris dan 2 Piala Liga untuk Manchester City. Pellegrini juga membawa City ke semifinal UCL untuk pertama kalinya di tahun 2016. Pada hari yang sama ketika Pellegrini mengumumkan rencana kepergiannya, City mengumumkan bahwa Pep Guardiola telah setuju untuk menggantikannya sebagai manajer, dengan masa jabatannya dimulai pada 1 Juli 2016. Pada musim 2017-2018, City menjuarai Premier League dengan 100 poin, mencetak rekor yang tak terhitung jumlahnya dan juga menjuarai Piala EFL 2017-2018. Musim berikutnya, klub ini menjadi klub pertama dalam sejarah sepak bola Inggris yang menyelesaikan treble domestik dengan memenangkan Liga Utama Inggris, Piala FA, dan Piala Liga. Setelah menjuarai Community Shield FA 2018 di awal musim, City menjadi tim pertama yang memenangkan keempat penghargaan utama domestik Inggris dalam satu musim dan memegang keempat gelar tersebut secara bersamaan. Pada musim 2022-2023, City menjadi klub kelima yang memenangkan 3 gelar liga berturut-turut di Inggris, setelah Huddersfield tahun 1924 hingga 1926, Arsenal 1933 hingga 1935. Liverpool 1982 hingga 1984 dan Manchester United yang berhasil meraihnya. 2 kali di bawah Sir Alex Ferguson 1999 hingga 2001 dan 2007 hingga 2009. Itu juga merupakan kali ketiga Guardiola berhasil memenangkan 3 gelar liga berturut-turut, setelah melakukannya di La Liga bersama Barcelona pada 2009 hingga 2011 dan di Bundesliga dari 2014 hingga 2016 bersama Bayern Munich. Pada tahun 2023 City meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Mengalahkan Real Madrid di semifinal dan mengalahkan Inter Milan di final untuk menjadi tim Inggris kedua yang menyelesaikan treble kontinental setelah Manchester United melakukannya pada tahun 1999. Guardiola telah menjadi manajer City yang paling sukses dalam sejarah klub, memenangkan 15 gelar Liga dan Piala Utama Inggris dan Kontinental hingga saat ini. Memenangkan lebih dari 300 pertandingan, dan mempertahankan persentase kemenangan lebih dari 70%. Seragam kandang Manchester City adalah biru langit dan celana putih. Sejak musim 2011 hingga 2012 seragam kandang City baik kaos dan celana menggunakan warna yang sama yaitu biru langit. Asal-usul warna seragam kandang klub tidak jelas, tetapi ada bukti bahwa klub telah menggunakan biru langit sejak 1892 atau sebelumnya. Sementara itu seragam tandang adalah merah marun, atau warna merah sejak tahun 1960-an dan celana hitam. Ide untuk menggunakan kaos merah dan hitam datang dari mantan asisten manajer Malcolm Allison, yang percaya bahwa dengan mengadopsi warna AC Milan akan mengilhami City untuk mencapai kejayaan. Lambang klub saat ini mulai digunakan pada tahun 1997, dikarenakan bahwa lambang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Lencana tersebut didasarkan pada lengan kota Manchester, dan terdiri dari sebuah perisai di depan sebuah elang emas. Fitur perisai kapal pada setengah bagian atas menggambarkan kanal kapal Manchester, dan 3 garis-garis diagonal di bagian bawah, menggambarkan kota 3 sungai. Bagian bawah terdapat pita dengan sebuah kata Superbia in Praelio, yang artinya dalam bahasa Latin adalah kebanggaan di pertempuran atau dalam bahasa Inggris Pride in the Battle. Di atas elang ada 3 bintang 3, yang murni hanya sebagai dekorasi. Di tahun 2016 City mengganti lambang klubnya yang terlihat modern. Kapal dalam logo Manchester City merupakan representasi pelabuhan dari kanal kota Manchester yang dibangun pada tahun 1887. Pelabuhan sendiri merupakan infrastruktur penting bagi dari pertumbuhan kota Manchester di mana pelabuhan Manchester merupakan pelabuhan tersibuk ketiga di Inggris. Klub asal kota Manchester ini banyak sekali mendapatkan prestasi akhir-akhir ini, bahkan di tahun 2023 mereka berhasil mengukuhkan diri menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya. Sejak didirikan City telah mendapatkan 9 gelar Liga Utama Inggris, 7 juara divisi kedua,
1 kali juara divisi ketiga, 7 juara FA Cup, 8 juara Piala Liga, 5 juara Community Shield, 1 juara UEFA Winner Cup, dan 1 gelar Liga Champions Eropa. Mereka menjadi salah satu klub Inggris yang berhasil meraih 3 gelar bergengsi dalam satu musim setelah rival sekotanya yaitu Manchester United. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan sejarah Manchester City hingga besar dan banyak mengukir sejarah akhir-akhir ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian agar mereka tahu juga informasi yang sudah kamu dapatkan. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video cari tahu selanjutnya. Dadah! Klub membutuhkan waktu 2 tahun untuk membawa trofi lagi. Mereka memenangkan trofi Liga Divisi 1 untuk kedua kalinya pada musim